Padahal kata Allah, seluruh makhluk yang ada di bumi apapun namanya itu, entah malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmis sa'ah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran ayat 83 sampai 85. 3 ayat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah kepada selain agama Allah mereka mencari? Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal hanya kepada Allah atau kepada Allah lah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karha, baik secara sukarela termasuk terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah yurja'un, mereka kembali. Qul, katakan Muhammad, amanna billah, sampaikan, katakan kepada para sahabat-sahabatmu itu termasuk seluruh umat manusia, amanna, kami beriman, billah, kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, termasuk juga kami beriman kepada kitab atau wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Ismail. Wa Ishaq, dan kepada Ishaq. Wa Ya'qub, dan kepada Ya'qub. Wal asbati, dan anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan kami pula menyatakan beriman kepada apa yang Allah wahyukan kepada Musa dan kepada Isa, termasuk nabi-nabi yang lain yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita atau kami tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Ini aja. Cek. Kita lanjutkan Bapak Ibu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami muslimun dan kami lahu kepada Allah muslimun berserah diri. Wa may yabtaghi, siapapun orangnya yang mencari ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu atau falai yuqbala min, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia fil akhirah, di akhirat nanti, minal khasirin, termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit terjemahan bebas. Kemudian kita bahas ayat demi ayat dari yang dibacakan tadi. Yang kita kutip pada kesempatan kali ini adalah tafsir Ibnu Katsir seperti biasa. Di sini kami mengutipkan komentar atau tafsiran dari Ibnu Katsir ketika mengomentari Al-Imran 83. Kata beliau, yaqulu ta'ala munkiran 'ala man arada dinan siwa dinillahi subhanahu wa ta'ala alladzi anzala bihi kutubahu wa arsala bihi rusulahu wa huwa ibaduhu wahdahu la syarikalah. Jadi kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah kemudian mempertanyakan kepada orang-orang yang mencari agama di luar agama Islam. Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal seluruh makhluk apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ayat ini Al-Imran 83 ketika kita membahas makna Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ketika beliau mendefinisikan Islam, kata beliau itu Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau katakan Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi itu definisi Islam yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang juga sempat kita mengutip ayat ini Al-Imran 83. Jadi di sini Allah mempertanyakan orang-orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Islam. Padahal kata Allah, seluruh makhluk yang ada di bumi apapun namanya itu, entah malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya istifham ingkari kalau dalam bahasa Arab.
Jadi pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan untuk menanyakan tapi untuk mengingkari. Itu namanya istifham ingkari. Dan banyak memang ayat-ayat di Quran kalimatnya berbentuk pertanyaan, tapi itu tujuannya untuk mengingkari perilaku sebagian orang. Banyak. Misalkan ayat di Quran, misalkan surah An-Nisa, katakanlah surah keempat ayat 82, Allah kemudian mengawali kalimatnya ayat ini dengan pertanyaan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kata Allah. Ini kalimat pertanyaan tapi menukik gitu ya, mengingkari perilaku sebagian orang yang menganggap Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Maka Allah kemudian mempertanyakan, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Quran itu bukan firman Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Jadi ini kalimat tanya yang mengandung penolakan, pengingkaran. Banyak ayatnya. Misalkan juga di surah Al-Maidah, katakanlah surah ke-5 ayat ke-50, kata Allah, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah kepada selain hukum Allah mereka akan menetapkan? Padahal kata Allah tidak ada hukum yang lebih adil, yang lebih bijak, yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau bahasa Arab dikatakan istifham ingkari atau kalimat tanya untuk mengingkari, pengingkaran. Dan ternyata surah ini Ali Imran 83 ini Allah menggunakan pola yang sama. Allah menggunakan kalimat tanya, afa ghairallah, apakah, untuk kemudian mempertanyakan tadi sebagian orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir di sini untuk menguatkan pendapatnya, beliau mengutip ayat yang lain, surah Ar-Ra'd, surah ke-14, surah ke berapa? 13 ayat ke-15, ketika Allah mengatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, al-ayah. Dan kepada Allah apapun yang ada di langit dan bumi bersujud kepada Allah. Itu ayat pertama yang dikutip Ibnu Katsir untuk menguatkan pendapatnya. Termasuk juga Ibnu Katsir di sini mengutip di surah yang lain, surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-49, ketika Allah mengatakan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabati wal malaikah, al-ayah. Dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dabbah, baik dabbah itu binatang melata artinya, baik binatang-binatang, wal malaikah, termasuk malaikat, semuanya bersujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian heran, tanda kutip ya, heran tanda kutip dengan orang-orang yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan-hewan gitu ya. Sebagaimana ayat yang sempat kita kutip di pertemuan yang kemarin, surah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-44, ketika Allah mengatakan di pertengahan ayatnya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tidaklah sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka bertasbih,
memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian wahai manusia kata Allah tidak paham, tidak mengerti cara tasbihnya mereka. Subhanallah gitu ya. Alhamdulillah dan seterusnya. Jadi artinya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian manusia yang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama Allah mempertanyakan sebagian orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah, padahal makhluk apapun kata Allah di langit dan di bumi semuanya berserah diri kepada Allah. Kemudian Allah memperjelas alasan berikutnya, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Nah itu. Jadi Allah mempertanyakan lagi nih, lah kenapa kalian tidak mau berserah diri kepada aku, kepada kata Allah, padahal kalian itu nanti kembalinya akan kepada saya kata Allah. Tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak ada tempat untuk berlari. Maka tidak ada alasan kemudian untuk tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat logis kemudian ketika kita layak, patut, wajib berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sedikit kita ngebut soalnya ini. Penjelasan ayat 83 surah Ali Imran. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah ke ayat yang ke-84. Di sini Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, katakanlah, termasuk juga sampaikan kepada sahabat-sahabatmu dan orang-orang beriman semuanya, bahwa kalian itu harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, termasuk juga kita diminta oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat yang diturunkan kepadanya, termasuk juga kita diminta oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil yang Allah turunkan kepadanya. Kemudian kita mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan satupun rasul di antara mereka. Ini jelas sekali ini. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW termasuk kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an, termasuk juga Allah perintahkan kepada kita untuk beriman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Makanya kata siapa itu? Kata Dr. Zakir Naik gitu ya. Kata beliau itu, a Muslim cannot be a Muslim until he believes in Jesus Christ, may peace be upon him. Kata Dr. Zakir Naik, seorang Muslim itu tidak akan dikatakan seorang Muslim kalau dia tidak beriman kepada Jesus atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita nih mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita mengingkari kerasulan Nabi Isa, batal iman kita. Kenapa demikian? Kenapa? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan semua rasul Allah Subhanahu wa taala itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keren juga gitu ya. Ternyata keimanan kita akan tertolak
kalau ada seorang rasul yang kita tolak kenabiannya, kerasulannya, termasuk keimanan kita akan tertolak ketika kita tidak meyakini Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanna billah wa unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim dan seterusnya. Kemudian wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Tidak membeda-bedakan. Termasuk ayat yang sering kita baca di surah Al-Baqarah itu ayat terakhirnya Al-Baqarah 285. Apa bunyi ayatnya? Amanar Rasul dan seterusnya itu. Kemudian di pertengahan ayatnya ada kalimat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Sama. Kita tidak membeda-bedakan, semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan satu orang Rasul saja yang kita ingkari akan dikategorikan sebagai orang kafir atau tertolak keimanan kita, bisa kita lihat misalkan di surah An-Nisa surah ke-4 ayat 151 di pertengahan ayatnya, atau kita utip dari awal. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd dan seterusnya. Kemudian ayat 151-nya Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang membedakan Allah dan Rasulnya. Contoh, saya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, itu juga termasuk bagian dari orang yang kafir. Atau wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd. Atau orang yang mengatakan saya beriman kepada Nabi A sedangkan Nabi B kita tidak imani, itu juga kita dikategorikan sebagai orang kafir. Seperti siapa? Mohon maaf, yang katakanlah orang Yahudi gitu ya, orang Nasara, yang mereka mungkin mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, tetapi ada nabi yang mereka ingkari, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan mereka benar-benar tertolak. Maka Allah mengatakan di situ ulaika humul kafiruna haqqan, mereka betul-betul kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membeda-bedakan Allah dan Rasulnya, termasuk membeda-bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Adapun kita tidak seperti itu. Kita mengimani semua Rasul, termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran juga kita imani. Makanya di sini Ibnu Katsir kemudian menyampaikan fal mu'minuna min hadhil ummati yu'minuna bi kulli nabiyyin ursila wa bi kulli kitabin unzila la yakfuruna bi syai'in min dzalika bal hum musaddiqun. Jadi kata Ibnu Katsir, orang-orang mukmin mereka beriman kepada seluruh nabi, kepada semua nabi yang Allah utus. Wa bi kulli kitabin unzila, termasuk juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. La yakfuruna bi syai'in min dzalika, dan mereka tidak sedikit pun mengingkari rasul-rasul dan kitab-kitab itu, balhum musaddiqun, bahkan mereka membenarkan bima unzila min indillah wa bikul nabiyyin ba'athahullah. Jadi kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan, walaupun mungkin Taurat yang ada sekarang atau Injil yang ada sekarang itu mungkin saja bukan
bukan dalam bentuk aslinya. Sudah banyak campuran antara firman Allah dan perkataan-perkataan manusia. Tetapi yang kita imani tentunya adalah Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun tadi disampaikan kitab-kitab sebelum Al-Quran sangat mungkin terjadi campuran, interpolasi, kemudian tahrif, termasuk juga perubahan yang terjadi di kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillahnya gitu ya, Allah kemudian menjaga kesucian dan kemurnian, keautentikan Al-Quranul Karim insyaallah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, penjelasan dari Ali Imran 84 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga kita umat Rasulullah diminta oleh Allah untuk beriman kepada seluruh wahyu atau kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Termasuk juga kita diminta oleh Allah untuk mengimani seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa membeda-bedakan. Jangan sampai gitu ya. Walaupun kan nabi jumlahnya banyak gitu ya. Disebutkan ada 124.000 gitu ya. Adapun Rasul katanya ada sekitar 313 atau 314, kan banyak sekali itu. Walaupun yang kita kenal nama-namanya ya ada 24 atau 25 dengan Nabi Muhammad gitu ya, nama-namanya. Tapi tentunya tidak hanya 25 itu yang Allah utus. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah ke ayat 85 surah Ali Imran. Kata Allah di sini, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min." Siapapun orangnya, kata Allah, yang mencari agama selain agama Islam, falay yuqbala min, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi ayat ini seolah-olah gitu ya. Seolah-olah ayat yang intoleran gitu ya. Loh, Islam kok intoleran banget gitu ya. Ternyata Islam tidak mengakui kebenaran di luar agama Islam, atau Allah tidak mengakui kebenaran di luar agama Islam. Mungkin bagi sebagian orang ayat ini akan dianggap, oh ternyata Islam intoleran kepada agama lain. Buktinya itu, Islam atau Allah tidak mengakui kebenaran di luar agama Islam. Gitu ya. Benar memang. Jadi Allah tidak mengakui kebenaran di luar agama Islam. Jelas ini. Jadi ini bukan berat, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika Islam atau ketika Allah tidak mengakui kebenaran di luar agama Islam, bukan berarti Allah kemudian meminta kita untuk bersikap intoleran kepada orang-orang di luar agama Islam yang mereka juga meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Ini jelas sekali ini. Jadi walaupun secara teologis kita yakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar, selain Islam adalah salah semuanya, tetapi bukan berarti kita harus bersikap sewenang-wenang atau bersikap intoleran kepada di luar agama Islam. Ini perlu diperjelas gitu ya. Kemudian di sini kata Ibnu Katsir,
man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allah falan yuqbala min. Artinya kata Ibnu Katsir, orang yang menempuh suatu jalan di luar jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima, tertolak. Itu. Terus kemudian kalau Islam adalah satu-satunya agama yang benar, terus gimana dengan umat-umat yang dulu? Ada yang bertanya begitu kan. Kalau Islam kan adalah agama yang turun 14 abad yang lalu, kata sebagian orang. Terus kebenaran itu dimiliki oleh siapa sebelum Islam datang? Ini pertanyaan keliru gitu ya. Islam itu bukan agama yang turun 14 abad yang lalu. Islam itu bukanlah agama yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Islam adalah agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam, tapi beliau menyempurnakan Islam yang pernah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi Islam bukan agama baru. Islam bukan lebih muda daripada Nasrani. Tidak, Bapak Ibu ya. Berapa Nasrani umurnya? Ada yang tahu? Katakanlah 2000 gitu. Islam berapa? 1400. Bukan seperti itu. Islam bukan agama baru, tapi Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam Muslim, Nabi Nuh Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, Ibrahim Muslim, Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya adalah seorang Muslim. Itu. Maka aneh gitu ya. Ada orang yang mengaku pengikut Nabi Musa tapi agamanya gak Muslim. Padahal Musanya Muslim. Termasuk juga ada orang yang mengaku pengikut Nabi Isa tapi agamanya bukan Muslim. Padahal Nabi Isanya Muslim. Itu kan lucu gitu ya. Mengaku ikut Nabi Isa tapi agamanya atau ajarannya menyelisihi Nabi Isa. Mengaku umat Nabi Musa tapi ajarannya menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Buktinya apa, Bapak Ibu? Saya katakan tadi, agama yang diturunkan oleh Allah semuanya adalah Islam, atau agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya adalah agama Islam. Misalkan Allah sebutkan di Quran, banyak sebetulnya ini. Di surah Yunus misalkan, surah Yunus surah ke-10 ayat 72, kata Allah, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini pesan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, kata Allah, jika mereka berpaling darimu, sudah enggak apa, maka sampaikan kepada mereka bahwa kamu itu tidak mengharap apapun dari dakwahmu. Kemudian kata Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa agama Nabi Nuh? Islam. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ini. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Ali Imran surah ke-3 ayat 67, Allah menegaskan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Ibrahim kata Allah hanif. Mana hanif itu? Hanifan muslima. Dia adalah seorang muslim. Tidur hanif. Termasuk juga Nabi Ibrahim mewasiatkan
wasiatkan kepada anak cucunya. Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah 132 kata Allah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim dan Yakub mewasiatkan kepada anak cucunya. Apa wasiatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai anak cucuku, duhai putuku, kata bahasa Jawanya ya. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan apa? Muslim. Berarti Ibrahim, Yakub dan anak cucunya KTP-nya adalah Islam. Itu. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan di Quran misalkan, udah selesai ini. Surah Al-Maidah misalkan surah ke-5 ayat 111 ketika Allah menyampaikan wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi rasuli qalu amanna billahi wasyhad bi annana muslimun. Jadi pengikutnya Nabi Isa atau yang dikenal dengan Al-Hawariyun itu mereka mengatakan wasyhad bi annana muslimun. Saksikanlah bahwa kita ini adalah seorang muslim. Luar biasa ini. Ternyata Nabi Isa dan Al-Hawariyun atau pengikut setianya mereka KTP-nya kalau sekarang gitu ya Islam. Makanya jelas Allah kemudian mengatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam akan tertolak. Adapun Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mereka semuanya beragama Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Sulaiman ketika mendakwahi Bilqis. Apa kata Sulaiman itu? Allah abadikan kisah ini di Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 30-31. Kata Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wah itu. Wahai Bilqis, kata Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Saya buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, ayo kesini kamu. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kamu kepadaku muslimin dengan berserah diri atau muslim. Berserah diri itu bahasa Arabnya adalah Muslim. Orang yang berserah diri bahasa Arabnya adalah Muslim. Jadi ternyata Bilqis diminta oleh Sulaiman atau didakwahi oleh Sulaiman untuk sama-sama kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, atau kita kenal dengan istilah Muslim. Berarti Sulaiman apa agamanya? Islam. Itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.